Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM H022030. Demi memenuhi tugas final dari MK Asesmen Pendidikan Matematika, saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS dan Excel dalam menganalisis data objektif dengan menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini terdapat room aplikasi SPSS. Langkah selanjutnya kita masukkan data yang ingin kita uji. Nah, di sini data objektif dengan 10 responden dan 10 soal. Kita copy paste dan masukkan ke dalam data view. Kita klik variabel view. Namanya ini diganti dengan soal. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, sampai seterusnya. Dan penamaan di akhir yaitu skor total. Karena kita tidak menggunakan angka desimal, maka kita rubah angka desimal ini ke dalam bentuk ini. Selanjutnya kita klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Di mana soal-soal tersebut kita blok semuanya dan masukkan ke variables. Klik OK. Nah, di sini sudah terdapat kesimpulan dari data atau uji validitas yang akan kami lihat. Nah, terdapat kesimpulan di bawahnya bahwa valid ketika dia berbintang 2. Begitupun juga kevalidannya itu juga valid jika ada bintang satunya. Nah, kita lihat dari soal pertama. Nah, dia valid karena memiliki bintang. Soal kedua juga valid, ketiga valid, keempat dan lima itu tidak valid. Keenam valid, 7 valid, 8, 9, dan 10 valid. Nah, jadi kesimpulannya terdapat 8 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji reliabilitas soal objektif si Excel. Uji ini dilakukan setelah uji validasi. Maka dilakukan analisis reliabilitas ini untuk mengetahui tingkat konsistensi pada keadalan instrumen dan uji lakukan pada butir soal yang valid saja. Nah, karena di uji validitas tadi itu terdapat 2 soal yang tidak valid, maka kita buang atau tidak gunakan. Nah, di sini terdapat 4 soal yang akan kami uji reliabilitasnya, apakah dia reliable atau tidak. Nah, di sini ada rumus yang akan digunakan yaitu K merupakan jumlah item dalam instrumen, M merupakan mean score total, dan ST adalah variance total. Nah, K itu merupakan jumlah item atau instrumen yaitu 10 soal atau 10 item. 10 dikurang 1 sama 9. Nah, mean atau bisa disebut dengan rata-rata skor total. Nah, di mana dengan kalau kita ingin mencari rata-rata dari skor total, maka rumusnya yaitu average. Kita menggunakan rumus
average. Buka kurung, kita blok total, balas kurung. Selanjutnya K dikurang nilai total. K dikurang nilai rata-rata total, yaitu 7,4. Nah, untuk mencari nilai variance-nya, kita bisa menggunakan rumus var, buka kurung, memblok nilai total, balas kurung, maka dapat hasil 6,77711. Selanjutnya, K dibahagi K dikurang 1. K dibahagi K dikurang 1. K diperoleh hasil 1,111. Selanjutnya, nilai rata-rata dikali dengan K dikurang nilai rata-rata, maka menghasilkan 11,24. Selanjutnya, K dikali nilai variance, K didapat hasil 67,111. Selanjutnya, M dikali K kurang M dibahagi K dikali ST atau nilai variansnya, maka didapat hasil 0,28689. Selanjutnya, 1 dikurang M dikali KM dibahagi KST atau varians, maka memperoleh hasil 0,7113. Nah, kembali lagi ke rumus, bahwasanya untuk mencari variabel atau uji variabel, maka kita membutuhkan K per K kurang 1 dikali 1 kurang M K kurang M per K dikali ST kuadrat. Maka nilai K per K kurang 1 dikali dengan 1 kurang M dikali KM per K dikali S T, maka memperoleh hasil reliabilitasnya itu 0,792568. Nah, kita lihat interpretasi dari uji validitas. Nah, tadi kita memperoleh hasil 0,07. Berarti interpretasi dari uji reliabilitas ini yaitu mencakup skor tinggi. Mencakup skor atau nilai reliabilitasnya itu adalah tinggi. Label ini tinggi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji tingkat kesukaran soal, apakah dia sukar atau tidak. Nah, sebelum itu kita akan ketahui dulu uji tingkat kesukaran soal. Nah, dalam mencari tingkat kesukaran atau uji kesukaran soal objektif ini, kita dapat menggunakan rumus TK sama dengan X bar atau nilai rata-rata per SMI, skor maksimum ideal. Nah, kita buat di sini rata-rata. Jika ingin mencari rata-rata dari setiap soal, maka kita menggunakan rumus average buka kurung, memblok soal pertama, karena kita ingin melihat rata-rata soal. Nah, nilai rata-rata
dari soal yaitu 0,5. Nah, kita tarik, maka akan menghasilkan nilai rata-rata masing-masing soal. Nah, selanjutnya kita akan mencari tingkat kesukarannya. Dari rumus tadi yaitu ketika kita ingin mencari tingkat kesukaran, maka X bar nilai rata-rata butir soal per skor maksimum dia. Skor tertinggi dari teks objektif itu ialah 1. Maka nilai rata-rata dibahagi 1. Maka diperoleh hasil 0,5. Selanjutnya kita tarik juga untuk melihat nilai rata-rata atau nilai tingkat kesukaran pada setiap soal. Nah, kita dapat peroleh nilai dari tingkat kesukaran setiap soal. Dari soal pertama sampai soal ke-10. Nah, selanjutnya kita lihat kriteria tingkat kesukaran atau interpretasi dari tingkat kesukaran. Nah, di sini jika IK-nya 0,00 itu terlalu sukar, 0,0 sampai 0,30 itu sukar, dan 0,30 sampai 0,7 itu sedang, 0,70 sampai 0,70 sampai 1,00 mudah, dan jika 1,00 sama dengan atau nilainya itu 1,00, maka itu terlalu mudah. Jadi kita lihat tingkat kesukaran yang kita telah uji tadi. Nah, di sini 0,5 itu berarti kriterianya ialah sedang. 0,4 juga termasuk sedang. 0,1 itu sukar. Ini sedang. 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 Ini sukar. Dan sedang. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwasanya dari data yang kita uji, tingkat kesukarannya itu terdapat 3 yang sukar dan 7 yang sedang. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam uji daya pembeda. Nah, di uji daya pembeda ini, kita akan menuju aplikasi SPSS. Seperti validitas, uji daya pembeda ini juga sama langkah-langkahnya. Maka kita akan menggunakan data soal tadi. Ini, sorry ya, skor total. Nah, seperti validitas, kita juga akan membuat langkah-langkah daya pembeda atau mencari daya pembeda soal. Sama langkah-langkahnya dengan mencari validitas soal. Yaitu, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, klik OK. Nah, tapi yang di sini kita akan berpatokan dengan interpretasi daya soalnya. Nah, jika interpretasi 0,70 sampai 0,70 sampai 1,00, maka daya pembedanya itu baik sekali. Nah, di soal pertama, kita lihat 0,7
2, 2. Maka kita bisa lihat bahwa daya pembedanya itu baik sekali dan dapat digunakan. Begitupun dengan soal kedua yaitu 6 0,632. Itu masuk ke dalam golongan baik, dapat digunakan. Begitupun juga dengan soal ketiga, baik sekali. Di skor keempat, di soal keempat itu termasuk cukup atau baik digunakan. Masih dalam kategori baik digunakan. Di sini juga baik digunakan. Di soal 5, di soal 6 baik digunakan. Di soal ke-7 baik sekali. Di soal ke-8 itu baik sekali, ke-9 baik sekali. Nah, 9 dan 10 juga daya pembedanya itu baik sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya pembeda dari soal yang kita uji tadi ialah terdapat eh, terdapat dua daya pembeda yang memuat kata baik dan 8 soal memuat kata baik sekali dengan daya pembedanya. Oke, mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit undur diri dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya.